Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Yasin Bintang. Kali ini di acara Podcast Kes, yaitu podcast yang membahas seputar seluk-beluk kesehatan bersama pakarnya dengan cara yang santai namun berisi. Kali ini saya berkesempatan mewawancarai seorang figur penting, yaitu Ketua Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau PPPOGI, Dr. Ari Kusuma Januarto, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Kita akan berbincang seputar kondisi terbaru ibu hamil dan pandemi COVID-19 di Indonesia, terutama mengenai vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil. Seperti apa wawancaranya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Ari. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang disediakan oleh Dr. Ari untuk bisa berbagi di sini sela-sela kesibukan dan aktivitasnya. Semoga selalu sehat ya, Dok ya. Amin. Itu yang penting. Baik. Ya, amin. Baik, begini Dok. Saya mencoba mengangkat diskusi mengenai bagaimana perkembangan kondisi terkini terkait ibu hamil dan pandemi COVID-19 di Indonesia. Mungkin saya akan mulai pertanyaan pertama. Bagaimana kondisi terkini mengenai kejadian COVID-19 pada ibu hamil di Indonesia? Mungkin Dr. Ari bisa menjelaskan kepada kami di sini. Terima kasih ini, Dr. Yasin. Betul sekali, memang kita harus tahu bahwa ibu hamil itu bukan penyakit. Jadi hamil itu adalah suatu proses. Ya, orang hamil kan orang sehat, orang sakit itu kasarnya. Dan orang hamil hidup di keluarga. Keluarga ada di masyarakat. Artinya, jadi orang hamil adalah kelompok yang harus kita perhatikan. Ya. Jadi kalau masyarakat tertular, keluarga tertular, ibu hamil juga bisa tertular. Begitu juga untuk ibu hamil, bisa menularkan keluarganya maupun masyarakatnya. Ternyata di era COVID ini pun dia berdampak. Karena dari CDC pun menyatakan, Center Disease di Amerika, karena juga kedua, kalau terkentan yang bisa memiliki akibat yang lebih berat daripada kelompok yang non hamil. Nah, kalau udah berat ini kan berarti membutuhkan fasilitas rujukan, bahkan ventilator, segala macam. Dan di era COVID ini dampaknya sangat jelas banget. Apalagi ini nih, waktu yang terakhir nih, waktu Delta, itu peningkatan sampai 3 kali. Bahkan jumlahnya juga meningkat ya. Terus sekarang ada data-data di Indonesia. Saya dapatin data salah satunya di Jakarta deh. Jakarta itu punya data dari sekitar 16.072 ibu hamil yang ternyata 11% itu positif. Itu data Januari sampai Mei. Itu di Jakarta. Nah, ternyata waktu Juli ini naik. Jadi 14.000 data ibu hamil yang COVID data positif. Artinya 1:7 loh. Jadi kalau kita ini punya pasien 7 atau 8 orang, itu hati. Dan yang lebih satu-satunya, dan yang lebih ini lagi, yang lebih kita harus perhatian lagi. Ternyata dari data-data yang ditemukan di kumpul sama teman-teman dokter objek nih, sama teman-teman dokter Dido, dokter daerah, kumpulin coba ditanya. Ternyata dari data yang mereka dapetin itu dari 536 lah ibu hamil nih kumpulin yang COVID ini, hampir 52%, yaitu 51,9 tepatnya, itu adalah OTG. OTG adalah orang tanpa gejala. Nah, kebayang nggak? Berarti kita nggak tahu kan tuh. Dan ditambah lagi, ketahuannya ini rata-rata usia kehamilan semester 3, artinya 37 minggu. Ini jadi PR juga. 37 minggu di mana di situ saat dia mau melahirkan, artinya dia butuh penanganan, mungkin ruang sakit rujukan segala macam,
Begitu juga jangan-jangan juga bisa aja kan dia telat dites gitu baru ketahuannya jabat segitu misalkan gitu, itu bisa semua kan. Jadi ini emang salah satu yang harus kita perhatikan ibu hamil ini, bahwa diketahui COVID yang pasti dia meningkat dan mempunyai risiko penularan atau paparan yang sangat lumayan lah, tinggi lah. Sekian Mas Yasin. Ya, mungkin dokter bisa sampaikan sedikit dari laporan tadi yang diterima bahwa sedemikian katakanlah banyaknya ibu hamil yang ternyata menderita COVID-19, apa dampak nyata yang dialami oleh para ibu hamil yang mengalami COVID-19 ini, dokter? Ya kalau dampaknya yang sudah ngomong soal Indonesia, dia turut menyumbang angka kematian ibu di Indonesia. Angka kematian ibu di Indonesia ini sudah merupakan PR kan. Kita tuh udah mulai paling tinggi lah. Kalau saya di Asia Tenggara aja, kalau saya nomor 2 dari Laos. Tapi ya di Asia semua kita termasuk tinggi. Ternyata dari data kematian yang didapat, ya terusnya Kemenkes itu menemukan sekitar 2.373 ibu hamil. Laporannya ya, laporan yang meninggal sampai bulan Juli, itu ternyata ibu hamil COVID ini menyumbangkan 20%. Jadi 20% tuh disumbangkan oleh ibu hamil. Tuh, angka kematian ibu nih. Ya kan pasti akan meningkat. Bahkan di bulan Juni-Juli ini gimana kita tahu ada varian Delta, itu meningkat lagi nambah. Ya, hampir 3 kali lipat. Jadi waktu Juli akhir sampai Agustus itu ada laporan terkumpul 91 gitu ya dari di Kemenkes itu, yang 65 itu laporan COVID semua. Gitu. Jadi pertama dapat kematian. Yang kedua kita tahu bahwa penyakit virus ini menyerang organ pernapasan, ya, dan satu lagi masalah vaskularisasi ya, vaskular ya, hemodinamik segala macam darah. Ya. Sehingga ini sangat memungkinkan untuk terjadinya masalah-masalah hipoksia bagi buat ibu dan buat janin. Dan ini pun sudah tampak di mana adanya peningkatan masalah pada ibu, sehingga resiko kelahiran preterm itu terjadi. Jadi justru apalagi waktu varian Delta ini banyak terserang trimester 2. Kalau mana sebelah trimester 3, di trimester 2 sudah mulai terserang, sehingga permasalahan persalinan prematur belum cukup bulan itu terjadi. Nah, dampaknya kalau udah cukup bulan, pastinya kan faktor tempat rujukannya, dokter anaknya siap apa tidak, dokter siap. Gitu. Belum lagi tindakan-tindakan yang dilakukan. Ya, kita sebagai dokter obstetrik kita tahu deh, kalau udah menghadapi pasien-pasien yang hipoksia, pada ibunya hipoksia, janin hipoksia. Kalau kita lahirin, bayinya juga belum tentu hidup, kasarnya gitu ya, belum lagi perawatan agak sulit, tapi kita nggak lahirin juga ibunya tambah beban tambah berat. Ini udah PR sendiri. Bahkan beberapa yang terakhir terjadi, memang sih ada beberapa literatur mengatakan kalau dokter hipoksia itu dilahirkan sebetulnya untuk memberikan kesempatan optimalisasi pada resusitasi pada ibunya. Ternyata ini pun tidak mudah. Ternyata operasi juga menimbulkan resiko, menimbulkan stres, menimbulkan ya kalau dibilang saya badai interleukinnya tuh pada naik segala macam, sehingga bisa terjadi perburukan juga pada ibu. Ya, tentunya kita prihatin ya setiap mendengar satu komplikasi atau kematian pada setiap ibu atau perempuan yang hamil. Dan tentu saja menjadi PR bersama bahwa memang kelompok ini harus kita jaga betul-betul ya dok ya. Setuju. Lalu ada nggak dok langkah-langkah pencegahan yang bisa dikerjakan bagi ibu yang sedang hamil ini, yang kalau sampai terkena COVID akan jatuh kepada suatu kondisi yang serba salah gitu, ya serba nggak enak, serba masalah gitu. Nah, apakah cukup melakukan protokol 5M dan vaksinasi yang selama ini kita
promosikan begitu kepada masyarakat, atau ada langkah-langkah tertentu yang ini kalau ibu hamil nih seringnya lengahnya di sini gitu dok. Nah, yang pertama benar sekali emang ya 5M bagaimanapun juga itu hal yang utama. Kita sudah sangat perlu untuk melakukan tindakan kerjaan untuk masalah 5M. Cuman yang kita harus sadari bahwa sebetulnya kan ibu hamil itu masalahnya gitu loh. Hamil itu bukan penyakit. Hamil harus sehat. Ya. Sehingga permasalahan yang utama adalah di Indonesia nih modalitas dari ibu hamil. Angka anemia di Indonesia itu 48,9%. Jadi kalau ada 2 pasiennya, 1 ini masih anemia. Padahal kita tahu kan, anemia itu sangat membutuhkan untuk energi, untuk otak bayi lah segala macam. Belum lagi angka obesitas. Obesitas itu sekitar 21%. Bisa lihat sekarang, remaja, anak muda, SMP, SMA udah, ya saya sudah cukup besar. Waktu hamil itu pasti masalah metabolik yang muncul. Yang ketiga, hipertensi pada yang muda-muda. Akibat hipertensi kehamilan angka sampai 15%. Itu semua menyumbang untuk masalah ibunya. Kembali lagi sebetulnya, kalau lihat ke depannya lagi, ya kembali masalah nutrisi. Jadi pertama adalah modalitas ibu hamilnya. Yang ini yang bisa menentukan. Yang kedua, tadi prokes. Itu prokes sangat penting sekali, karena prokes itu ya 5M, bahkan sekarang 6M kan ya. Ibu hamil harus turut. Bahkan salah satu pencegahannya juga ibu hamil harus sadar diri. Jadi bukan berarti, karena ibu hamil kan kelompok rentan, dia imunitasnya akan lebih turun. Jadi kalau dia ada flu sedikit, ada pilek-pilek, jangan diremehkan lah. Swab atau periksa gitu dari awal. Bukan nanti pas mau melahirkan, karena tadi saya bilang ketahuannya itu kan pas biu-biu, karena kita ini diambil tesnya kalau melakukan tindakan, kalau mau dirawat baru dites, baru ketahuan. Jadi bukan dari awal, ibu hamil nggak termasuk screeningan awal. Di Jakarta bisa, Jakarta itu 34 minggu sudah dites, sama 36 minggu. Tapi tempat-tempat lain tuh rumah sakit kan kadang kalau mau tindakan. Jadi testing lebih awal ini sangat penting. Bahkan kami, Pogi soalnya pernah mengusulkan dari tahun lalu, bahwa kalau saya bilang bisa nggak sih ibu hamil itu dites seperti kita tes kalau ibu hamil itu, kalau sekarang kan ibu hamil itu kalau di puskesmas baru masuk, itu kan dites tuh darah lengkap, tes HIV, tes hepatitis, segala macam, screening awal. Nah, ini kan lagi pandemik nih, yang bawa sekalian juga deh di swab mereka nih, itu di awal. Nanti bisa diulang lagi pas trimester sekian. Ya, walaupun kita tahu ini tidak mudah, karena ini juga menyangkut biaya lah segala macam. Saya udah pernah mengusulkan sejak bulan Juni tahun lalu kepada kesehatan. Jadi menurut saya pertama tadi saya bilang prokes, modalitas pada ibunya, terus tadi ya saya bilang testing sejak awal, satu lagi vaksin. Nah, vaksin ini yang sangat penting karena kita tahu vaksin itu saat ini merupakan salah satu upaya pencegahan untuk ibu hamil. Nah, dari maka itu saya bilang vaksin ini sangat penting salah satu pencegahan. Demikian.